Mafia Gedang. Keseruan keluarga penuh misi dan edukasi. Tinggalkan komentar, like, dan ikuti Mafia Gedang dan subscribe Omah Lurah. Welcome back to Mafia Gedang, where family missions meet fun and learning. Today, we have a special guest. Selamat datang di Mafia Gedang. Konsep intinya itu sebuah keluarga yang kompak banget. Mereka ini nyebut diri mereka mafia, tapi ya bukan mafia beneran loh ya, tentu saja. Bukan ya? Mereka ini semacam punya cara sendiri gitu buat nyelesain masalah sehari-hari. Seolah-olah itu tuh misi rahasia. Oh, jadi kayak gitu ya pendekatannya. Lengkap pakai strategi dan tawa gitu. Terus ada filosofi gedang atau pisang ini ya. Sumber Anda nyebut ini simbol sesuatu yang merakyat, sehat, penuh energi kayak keluarganya itu sendiri. Iya persis. Ada ayah sang Don, terus mama emas, sang konsigriare, Mas Al jadi sang kapo, dan Ade El, si bungsu, sang soldato. Perannya jelas banget. Jelas banget pembagiannya. Nah, yang menarik di sini tuh, gimana ya? Perpaduan unik antara dinamika keluarga biasa, tapi dibingkai pakai kerangka mafia buat problem solvingnya. Ini bukan cuma gimmick lucu aja jadinya. Jadi semacam, cara bikin pengambilan keputusan keluarga jadi lebih seru gitu. Bisa dibilang gitu. Potensi konflik malah jadi kayak kolaborasi strategis, bukan berantem. Nah, misi kita di Deep Dive ini yaitu kita coba ekstrak esensi dari pendekatan unik ini khusus buat Anda. Oke. Mari kita bedah strukturnya deh. Materi Anda kan ngasih gambaran ya, alur episode yang khas gitu. Mulai dari jingle pembuka, ini unik nih, musik mata-mata dicampur dangdut koplo. Haha, iya itu unik banget. Terus ayah sang Don ngumumin misi mingguan, kedengarannya seru banget ini. Struktur itu penting loh di sini. Jadi setelah misi diumumin, ada segmen namanya laporan dari lapangan. Nah, di sini nih, tiap anggota keluarga Capo, Soldato, kasih sudut pandang mereka atau cerita mereka soal misi itu. Oh, jadi semua dapat giliran ngomong ya? Betul, biar suara semua kedengeran. Terus, habis itu, baru deh petuah Mama Emas. Kan dia sang konsiglierenya. Pasti isinya nasihat bijak ya dari Mama Emas ini. Kemungkinan besar begitu. Baru deh ditutup pakai kata sandi rahasia sama penutup. Strukturnya rapi banget kan? Dari masalah, terus dengerin banyak perspektif, terus ada nasihat, baru kesimpulan yang unik. Menurut Anda, kenapa ya struktur kayak gini bisa efektif? Iya, karena ini niru proses pemecahan masalah yang bagus, tapi dibungkusnya pakai humor. Ada presentasi masalahnya, misi, terus kumpulin info, laporan, ada analisis atau pertimbangan nilai, petuah, baru resolusi. Kata sandi itu kayak penanda keputusannya. Ini bikin proses yang kadang, ya gitu deh, ngebosenin, jadi lebih engage. Ya, bener juga. Dan materi Anda ngasih contoh konkret kan ya? Gimana struktur ini jalan? Yang soal milih kegiatan malam tahun baru itu? Tepat sekali. Misinya itu milih antara festival musik yang mereka sebut Operasi Alun-Alun Getar atau ikut majelis sholawat dan doa bersama di masjid. Namanya Operasi Malam Syahdu. Wah, namanya aja udah bikin penasaran. Dan ini langsung nyambung ke filosofi Gedang tadi, soal keseimbangan, ya kan? Antara hiburan dunia sama kebutuhan spiritual. Nah ini nih bagian yang sangat menarik buat saya. Detail-detail lucunya itu loh. Materi Anda kan nyatet ya. Si Mas Al pengen bikin konten TikTok goyang santuy di festival. Haha, iya itu. Kontras banget sama komentar ayahnya soal sandal putus itu. Jadi metafora kesenangan sesaat. Sampai doa polosnya ADL biar Mas Al nggak ganggu dia nonton Upin Ipin. Itu detail kecil tapi ngena banget. Iya kan? Detail-detail kayak gitu yang bikin ceritanya hidup dan relatable gitu. Nah, akhirnya kan mereka milih ke masjid ya. Keputusan itu nggak ujuk-ujuk muncul, tapi lewat proses laporan tadi. Terus ada petuah juga yang akhirnya nekenin nilai kekompakan keluarga. Plus, mulai tahun baru dengan tenang. Struktur tadi ngebantu mereka sampai ke keputusan itu. Oh, jadi gitu ya. Strukturnya bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi beneran bantu mengarahkan dan memperkuat pesan intinya ya. Wah, cerdik juga ini. Betul. Sampai kata sandi penutupnya aja kocak. Bukan joget di alun-alun, tapi khusyuk di Masjid Agung. Itu kan ngerangkung banget resolusi misinya.
Nah, iya. Jadi kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, potensi konsep ini tuh ada di kemampuannya ngangkat situasi keluarga yang biasa banget, yang kita semua alami mungkin, tapi dibingkainya itu loh dengan cara yang seger, menyenangkan. Perpaduan humornya pas, strukturnya jelas, ada pesan moralnya juga, soal keseimbangan, kekompakan, keputusan bijak, itu kayaknya jadi kunci daya tariknya. Pertanyaannya buat Anda nih jadinya, gimana struktur kayak gini kira-kira bisa jadi model buat ngebantu diskusi atau ambil keputusan dengan cara yang lebih menarik? Bahkan mungkin di luar konteks keluarga ya? Oke, jadi apa ya artinya semua ini buat Anda pendengar? Intinya sih konsep mafia gedang ini bisa jadi contoh bagus ya. Gimana sebuah kerangka kerja yang katakanlah fun dan terstruktur, pakai format misi gitu, bisa dipakai buat navigasi dinamika sehari-hari. Entah itu keluarga atau mungkin tim kerja ya, sambil nyelipin pelajaran berharga dengan cara yang ringan. Nah, ini membawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Materi ini kan nyajin dinamika keluarga dalam konteks budaya yang lumayan spesifik ya. Ada nyebut Lamongan, Masjid Agung, Majelis Sholawat gitu. Iya, ada nuansa lokalnya. Betul. Nah, kira-kira gimana ya konsep mafia keluarga ini dengan penyesuaian tentunya ya bisa diterjemahin atau diadaptasi kalau diterapkan ke dinamika keluarga Anda sendiri atau mungkin bahkan di tim kerja Anda? Misi sehari-hari apa aja sih di lingkungan Anda yang mungkin bisa dihadapi dengan pendekatan terstruktur tapi ada sentuhan jenakanya kayak gini? Sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin. Hari ini kita punya sesuatu yang agak unik nih. Jadi ada transkrip diskusi keluarga. Iya. Mereka nyebut diri mereka mafia gedang. Cukup-cukup nyentrik ya namanya. Aha, ya mafia gedang. Unik banget. Dan mereka ini lagi diskusi serius soal malam tahun baru 2026 nanti mau ngapain. Betul. Yang menarik dari sumber Anda ini bukan cuma namanya ya, tapi gimana mereka itu menghadapi dilema yang mungkin kita semua pernah rasain juga. Milih antara pesta rame-rame atau momen yang lebih tenang, lebih spiritual gitu. Oke. Nah, misi kita di sini mau coba bongkar nih argumen-argumen mereka, terus lihat gimana sih cara mereka akhirnya sampai pada satu keputusan bareng. Siap. Jadi ada dua opsi utama ya yang kontras banget ini. Mereka pakai istilah operasi segala. Ada operasi alun-alun getar. Kedengerannya udah pasti pesta musik gede-gedean. Yap, hingar-bingar. Satunya aja operasi malam syahdu. Ini acara doa bersama di Masjid Agung Lamongan. Beda banget ya? Jauh bedanya. Oke, kita coba bedah satu-satu ya. Mulai dari yang alun-alun getar dulu deh. Apa sih yang bikin ini menarik, terutama menurut catatan ini? Nah, kalau dari catatannya, daya tarik utamanya itu terutama buat anggota keluarga yang lebih muda, disebutnya Mas Al di situ. Jelas soal seru-seruannya, ketemu temen, energi khas, Gen Z lah pokoknya. Terus yang nggak ketinggalan, potensi buat bikin konten media sosial. Di catatan disebut soal TikTok, goyang santuy segala. Jadi rasanya kayak, ya inilah perayaan tahun baru yang seharusnya. Gitu kan menurut pandangan sebagian orang. Mungkin ada sedikit apa ya, FOMO juga kali. Masuk akal banget sih, apalagi buat anak muda ya. Tapi sumber ini kan nggak cuma ngomongin bagusnya aja ya kan? Tadi Anda bilang ada pertimbangan lain juga. Tepat sekali. Sumbernya ini cukup berimbang. Jadi selain sisi positif tadi, diangkat juga soal potensi negatifnya. Ada kekhawatiran soal keramaian yang mungkin ya agak berlebihan, terus soal capeknya nanti. Oh iya benar. Bahkan ada cerita lucu tapi nyata dari si ayah soal sandalnya putus pas lagi asik joget di acara serupa. Detail kecil tapi ya bikin kita relate gitu ya. Haha, iya. Itu masalah banget tuh, sandal putus. Banget. Terus dampak praktis lainnya, kayak pulang pasti malam banget, besoknya capek. Padahal mungkin butuh energi buat kerja atau aktivitas lain. Nah, di sini si ayah ini ngangkat filosofi keluarga mereka ya, soal keseimbangan. Itu gimana tuh respons anggota keluarga lain, terutama si Mas Al yang kayaknya pro pesta tadi? Apakah dijelasin di sumbernya? Sumbernya nggak detil soal debat langsung tentang filosofi itu sih. Tapi kayaknya gagasan keseimbangan ini jadi semacam, apa ya, landasan pertimbangan mereka bareng-bareng gitu. Bukan cuma omongan ayah aja, tapi nilai yang udah jadi bagian identitas mafia gedang mereka. Oke, jadi semacam nilai inti keluarga ya? Iya, kayaknya gitu.
Meskipun mungkin awalnya ada yang lebih condong ke pesta, tapi nilai keseimbangan ini yang kayaknya ngebawa mereka buat mempertimbangkan opsi kedua secara serius. Nah, ini dia opsi keduanya. Operasi Malam Syahdu di Masjid Agung. Nuansanya langsung beda drastis ya. Bukan lagi soal gegap gempita fisik, tapi lebih ke dalam ya. Mereka pakai istilah peace sama barokah. Betul sekali. Fokusnya geser banget. Jadi lebih ke doa bersama buat masa depan, momen buat ya refleksi lah, introspeksi sebagai keluarga. Terus memulai tahun baru dengan niat yang baik, energi positif gitu. Menarik. Di Mama Emas, dia bilang, ini bukan soal hitung mundur detik-detik pergantian tahun, tapi lebih ke hitung maju. Mikirin dan doain buat 365 hari ke depan. Ini kan mengubah cara pandang soal tahun baru itu sendiri ya. Wah, itu dalam sih. Hitung maju bukan hitung mundur. Keren. Terus gimana pilihan ke masjid ini dikaitin sama identitas mereka sebagai mafia gedang yang katanya harus solid dan berintegritas? Kok bisa nyambung ke sana? Nah, ini juga menarik. Jadi pilihan ke masjid ini dilihat bukan cuma sebagai kegiatan spiritual biasa, tapi sebagai semacam investasi energi positif buat masa depan keluarga. Ini dianggap sejalan sama prinsip integritas dan soliditas mafia gedang itu. Investasi energi ya? Iya, mereka ngelihatnya kayak ngumpulin modal lah. Modal spiritual, mental, buat ngadepin tantangan tahun depan. Bahkan disebutin juga kebutuhan energi buat hal-hal yang ya praktis banget. Kayak buat nyelesain laporan kerjaan, ada disebut SPBE, HIPAM gitu. Oh, sampai ke urusan kerjaan ya? Iya, terus juga buat energi ngajar les sore. Jadi emang nyambung ke kehidupan sehari-hari mereka. Ini pilihan yang strategis juga jadinya, bukan cuma spiritual. Bahkan ada doa spesifik dari si bungsu Adek El ya? Minta kakaknya nggak ganggu pas nonton Upin Ipin. Lucu banget tapi nunjukin betapa personalnya harapan yang dibawa ke doa bersama itu. Iya, detail-detail kecil kayak gitu yang bikin sumber ini hidup ya. Jadi setelah nimbang-nimbang semua itu, gimana keputusan akhirnya? Jadi setelah semua pertimbangan itu, pro kontra, akhirnya mereka milih yang mana? Catatannya bilang setelah menimbang semuanya, senang-senang sesaat versus ketenangan jangka panjang, energi fisik lawan energi spiritual, tren sosial lawan nilai keluarga, akhirnya keluarga mafia gedang ini secara kolektif, secara solid gitu ya, mereka memilih Operasi Malam Syahdu. Oke, jadi pilihan jatuh ke Masjid Agung. Betul. Mereka lebih mentingin kebersamaan yang punya makna, refleksi, dan yaitu tadi, investasi spiritual buat tahun yang baru. Oke, kalau gitu dari semua pembahasan ini, apa nih intisari atau pelajaran utama yang bisa kita ambil dari diskusi keluarga mafia gedang ini? Intinya menurut saya ada di bagaimana sebuah keluarga dengan identitas unik mereka itu ya, mafia gedang, secara sadar banget gitu, mencoba menyimbangkan antara tekanan dari luar, kayak tren perayaan gitu kan, dengan nilai-nilai yang mereka pegang di dalam keluarga. Soal keseimbangan, soliditas, makna. Jadi prosesnya itu penting ya? Prosesnya penting. Dan cara mereka membingkainya pakai istilah operasi, itu nunjukin kalau ini keputusan yang strategis buat mereka, bukan asal ikut-ikutan aja. Kesimpulan mereka tuh seolah-olah bilang kalau jadi kekinian itu mungkin bukan cuma soal ikut rame-rame, tapi justru gimana kita bisa nemuin dan jaga ketenangan, jaga tujuan bareng di tengah ya riuhnya dunia sekarang ini. Keputusan bersama jadi kuncinya ya? Banget. Keputusan bersama itu yang jadi kekuatan mereka. Perspektif yang menarik banget sih. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang dengerin. Di momen-momen penting atau simbolis kayak pergantian tahun gitu, atau mungkin pas ambil keputusan besar lainnya, gimana sih Anda secara pribadi biasanya menyeimbangkan antara tarikan buat ikut perayaan atau kesenangan di luar sana, sama kebutuhan dari dalam diri buat cari tenang, cari makna, atau tujuan yang lebih dalam? Mana yang biasanya jadi prioritas Anda? Pertanyaan yang bagus buat refleksi kita masing-masing ya. Apa yang jadi jangkar keputusan kita? Mission accomplished successfully. We managed to uncover the mystery of pocket money and find a clever saving strategy from Capoal. If so, what is our secret password for this mission? Tinggalkan komentar, like, dan ikuti Mafia Gedang dan subscribe Omah Lurah. Mafia Gedang.
Keseruan keluarga penuh misi dan edukasi.